Yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Scene berganti. Pada saat ini di luar hutan belantara abadi, kehampaan yang tenang tiba-tiba terdistorsi. Itu seperti permukaan air yang diaduk, membentuk pusaran hingga membentuk lubang hitam tak berdasar. Kemudian lubang cacing dengan fluktuasi besar terbentuk. Meskipun dapat menembus kehampaan dengan sangat cepat, itu juga sangat berbahaya. Jika bukan karena kepercayaan diri mutlak, hanya sedikit orang yang berani melakukan perjalanan melalui lubang cacing semacam ini. Terdengar suara gemuruh di lubang cacing, dan suara yang dalam membuat lubang cacing semakin tidak stabil, bahkan lebih mungkin untuk runtuh. Segera setelah itu terlihat makhluk hitam besar muncul keluar dari lubang cacing. Bentuk dan penampilan makhluk besar ini sama persis seperti monster Void Taisu yang melayang di luar menara pembantaian. Yang paling penting adalah tidak hanya ada satu, tetapi dua monster Void Taisu perlahan-lahan keluar dari lubang cacing. Bahkan dalam kehampaan yang luas, sosok besar dari kedua monster Void Taisu ini masih terlihat besar. Selain itu, di atas tubuh besar kedua monster Void Taisu terdapat 20 sosok berdiri dengan rapi. Barisan ini tidak lain adalah pasukan Taisu yang baru saja muncul mencari keberadaan Xiaoyan. Namun tepat ketika dua monster Void Taisu hendak memasuki hutan belantara abadi, kekuatan pertahanan yang kuat benar-benar menghentikan mereka. Dan kekuatan pertahanan yang sangat kuat ini sesuatu yang menyegel hutan belantara abadi. Aku mendengar bahwa hutan belantara abadi memiliki apa yang disebut kekuatan aturan. Mungkinkah ini kekuatan aturan? Ucap salah satu pria Taisu berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Kekuatan aturan? Itu hanya kekuatan yang konyol. Tidak ada aturan di depan kekuatan absolut. Ucap pria Taisu yang berdiri di depan 20 orang. Orang yang berbicara memiliki nomor 70 di lengannya. Angka ini tidak hanya mewakili kekuatan, tetapi juga identitas dan status untuk orang-orang Taisu. Jelas 701 adalah angka tertinggi di sini. Dan itu juga menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin kelompok orang ini. Bahkan kedua monster Void Taisu harus mematuhi perintahnya. Tidak peduli kekuatan penahan macam apa, hancurkan saja untukku. Aku ingin melihat tempat ini seperti apa yang berani memusnahkan banyak orang Taisuku. Dan bahkan berani melukai satu monster Void Taisuku secara serius. Ucap 701 berkata dengan dominan. Begitu suara itu jatuh, kedua monster Void Taisu perlahan membuka mulut mereka. Energi yang kuat terkondensasi dengan gila-gilaan di mulutnya yang besar, memancarkan cahaya yang menyilaukan di kehampaan yang gelap. Adapun 701 yang merupakan pemimpin kelompok Taisu, saat ini baju besi dewa palsunya memiliki perbedaan yang jelas. Meskipun penampilannya kurang lebih sama, tetapi di dadanya terdapat 3 kristal merah yang membentuk segitiga. Sedangkan untuk 20 orang di belakangnya, meskipun tidak ada 3 kristal merah di dada mereka, mereka juga memiliki 2. Jelas kristal merah itu sesuai dengan level armor dewa palsu. Kristal merah juga merupakan sumber utama dari kekuatan armor dewa palsu. Xiaoyan juga menyadari banyak hal saat menggunakan armor dewa palsu sebelumnya. Lagi pula armor dewa palsu tidak serumit yang dibayangkan. Itu bisa digunakan dengan instan. Integrasi pertahanan dan serangan yang sangat baik hampir memungkinkan penggunanya untuk melakukannya tanpa banyak usaha. Teknologi Minghe kuno semacam ini memang menakutkan. Pada saat ini kumpulan cahaya yang terkondensasi di mulut kedua monster Void Taisu tiba-tiba melonjak keluar. Itu berubah menjadi 2 sinar yang penuh dengan kekuatan penghancur ekstrim dan membombardir pintu masuk hutan belantara abadi. Pada saat yang sama kekuatan pertahanan yang kuat dari hutan belantara abadi juga melakukan bagiannya. Pasukan Taisu ingin menggunakan cara brutal untuk menyebarkannya ke dalam. Namun kekuatan penghalang yang kuat itu seperti perisai raksasa yang tak terlihat, menghalangi sinar cahaya pemusnah dari mulut kedua monster Void Taisu. Saat kedua kekuatan bertabrakan, seluruh kehampaan bergetar hebat. Jelas untuk serangan di level ini tidak mengherankan untuk bisa mengguncang kehampaan. Apalagi kehampaan di alam Xuanyin secara alami tidak sebaik di dunia sensi.
Setidaknya di dunia sensi serangan seperti itu tidak akan menyebabkan distorsi kehampaan yang berlebihan. Namun kehampaan itu sendiri tidak akan pernah bisa dihancurkan. Distorsi seperti itu hanya akan membuat kehampaan di sekitarnya menjadi tidak stabil. Namun setelah badai kehampaan meletus dan menghancurkan segalanya, maka kehampaan tersebut masih akan terbentuk kembali menjadi utuh. Jadi cara seperti ini hanya akan menimbulkan ancaman bagi semua orang yang ada di lingkungan sekitar. Pada saat ini sinar cahaya di mulut kedua monster Voitaisu tidak berhenti. Itu terus membombardir pintu masuk hutan belantara abadi. Namun serangan monster Voitaisu tidak memiliki tanda sedikit pun untuk mengguncangnya. Dengan konfrontasi antara sinar monster Voitaisu dan kekuatan terlarang dari hutan belantara abadi, distorsi kehampaan di sekitarnya menjadi semakin intens. Jika itu terus berlanjut maka kehampaan tidak akan mampu menahannya dan runtuh. Setelah kehampaan runtuh, itu akan menghasilkan badai kehampaan. Bagi mereka tidak ingin melihat badai kehampaan muncul. Ini karena begitu kehampaan benar-benar runtuh, kekuatan badai kehampaan akan menjadi masalah besar. 701 hanya bisa mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dua monster Voitaisu berhenti menyerang. Berkas cahaya yang keluar dari mulut kedua monster Taisu berangsur-angsur menghilang. Saat ini 701 harus memikirkan cara lain untuk membobol masuk. Kalau tidak, dia tidak akan pernah tahu siapa yang membunuh orang-orang Taisu. Sementara 701 masih jatuh ke dalam pemikiran, tiba-tiba saja di kehampaan tidak jauh darinya muncul gelombang kejut yang kuat. Sesaat kemudian terlihat ruang kehampaan memutar dan membentuk lubang cacing. Setelah lubang cacing terbentuk, barisan besar yang terdiri dari ratusan binatang buas bergegas keluar. Setiap binatang buas memancarkan fluktuasi yang sangat ganas. Tentu saja binatang buas itu hanyalah tunggangan. Apa yang benar-benar menarik perhatian adalah ribuan sosok yang berdiri di atasnya. Melihat pemandangan ini 701 juga menoleh untuk melihatnya. Kekuatan seperti itu jelas cukup menarik perhatian 701. Ini karena dia masih belum tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka targetkan. Barisan ratusan binatang buas yang membawa ratusan ribu sosok bukanlah jumlah kecil. Setelah tersapu keluar dari lubang cacing, mereka berbaris dengan tertib dan rapi, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Sesaat kemudian seekor binatang terbang yang lebih besar muncul keluar dari lubang cacing, diikuti oleh banyak binatang terbang yang lebih kecil di belakangnya. Dan di atas binatang terbang besar ini, ada dua sosok duduk bersila. Kedua sosok itu perlahan membuka mata mereka, dan gerakan serta kecepatan memutar kepalanya persis sama. Tampaknya kalian para Taisu mengalami beberapa masalah. Mengapa kita tidak bekerja sama? Ucap salah satu sosok itu berbicara dengan suara dalam. Siapa kamu? Ucap 701. Zuchi dari kuil pemburu dewa, ucap sosok itu yang ternyata adalah klon Zuchi. Jelas barisan besar-besaran yang baru saja muncul tidak lain adalah pasukan kuil pemburu dewa yang dipimpin oleh dua klon Zuchi. Kuil pemburu dewa? Kebetulan aku ingin bertanya kepadamu. Dikatakan bahwa Taisuku datang ke sini setelah mendapat kabar darimu, dan sekarang mereka semua telah mati ke dalamnya. Hari ini kamu harus memberi kami penjelasan, ucap 701 dengan nada tidak baik. Jelas bahwa beberapa Taisu yang mati pasti memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan kuil pemburu dewa. Ini juga menarik. Sudah jelas kami sedang menghadapi musuh yang begitu kuat, tetapi Taisu malah mengirim beberapa bajingan yang menyebabkan kerugian besar bagi kuil pemburu dewaku. Adapun sekarang apakah kalian hanya memiliki 20 orang dan 2 monster ini untuk balas dendam? Jika demikian, aku khawatir akhir dari kalian semua tidak berbeda dari para Taisumu yang mati, ucap Zuchi mendengus dingin. Begitu Zuchi selesai berbicara, kedua monster Voitaisu tiba-tiba berbalik, kemudian membidik ke arah pasukan Zuchi. Secara alami aku akan mencari tahu siapa yang membunuh orang-orang Taisuku. Tapi sebelum itu aku tidak keberatan membunuhmu, ucap 701 juga melakukan bagiannya. Sama sekali tidak takut dengan tentara perkasa di sisi kuil pemburu dewa. Membunuhku? Aku benar-benar tidak tahu di mana kamu Taisu memiliki keberanian untuk menjadi begitu sombong, ucap Zuchi juga dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu kata-kata itu jatuh,
terlihat kekuatan ratusan ribu pasukan melonjak keluar. Dan di tengah langit saat ini formasi awan mata langit tiba-tiba muncul. Dalam formasi itu membentuk mata raksasa. Dan fluktuasi energi kekerasan menyebar darinya. Zuchi tidak berbicara omong kosong lagi. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan rasa hormat dari orang-orang ini, dia harus menunjukkan taringnya. Meskipun kamu Taisu sangat kuat, kamu mungkin tidak tahu siapa yang menghancurkan Taisumu di hutan belantara abadi ini. Tapi jika hanya barisan kecil ini sebagai modalmu, kurasa tidak ada sampah yang tersisa. Ucap Zuchi bahkan lebih menghina tanpa ampun. Fluktuasi yang dipancarkan oleh formasi awan mata langit di atas kepalanya jelas menarik perhatian 701. Apakah kamu di sini juga untuk tujuan yang sama? Ucap 701 nadanya jelas tidak sekuat sebelumnya. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Terlebih lagi pasukan Taisu hanya terdiri dari 20 orang. Jika dia benar-benar ingin bertarung habis-habisan, dia tidak punya keyakinan mengalahkan ratusan ribu orang. Tentu saja apa yang membuat 701 merasakan ancaman sebenarnya adalah formasi awan mata langit yang mengembun di atas kepala Zuchi. Fluktuasi kuat yang dipancarkan oleh formasi ini sangat mengejutkannya. Oleh karena itu nadanya sedikit melambat karena ini. Yang paling penting adalah mereka datang ke sini untuk mencari pelaku yang membunuh orang-orang Taisu. Kuil pemburu dewa sangat memobilisasi pasukannya. Artinya pasti ada orang kuat di dalam menara pembantaian. Taisu juga secara alami tahu bahwa di alam Suanjin ini, keberadaan kuil pemburu dewa adalah kekuatan terkuat yang menduduki peringkat pertama. Hampir semua klan di alam Suanjin ditekan oleh kuil pemburu dewa. Kuil pemburu dewa memiliki eksistensi keabadian paling banyak, sehingga bahkan Taisu tidak mudah memprovokasi kuil pemburu dewa. Sekarang aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Aku harus segera merekrut orang yang lebih kuat, atau kalian bisa pergi secepat mungkin. Jujur saja 20 orang yang kamu bawa jauh dari kata cukup. Ucap Zuchi masih berkata dengan tajam. Kamu kuil pemburu dewa memang memiliki modal, tetapi di depan Taisuku, kamu bukan apa-apa. Lebih baik kamu berbicara dengan sopan. Ucap 701 sangat marah. Kata-kata Zuchi tidak memberinya wajah apapun. Setelah suara 701 jatuh, Zuchi melambaikan lengan jubahnya. Formasi awan mata langit mulai beroperasi lagi. Dan paksaan yang kuat menyebar hingga mencapai kerumunan Taisu. Aku tidak ingin terlalu banyak berurusan denganmu. Tapi apa yang baru saja aku katakan sangat jelas. Segera kirim lebih banyak pasukan Taisumu untuk datang. Jika tidak, kamu bahkan tidak memenuhi syarat berurusan dengan orang yang ada di dalam hutan belantara abadi. Ucap Zuchi. Kamu membawa pasukan dalam skala besar. Ini membuatku sedikit penasaran. Di alam Suanjin ini selain Ratu Chen Xuanyan, apakah masih ada keberadaan yang begitu kuat? Sehingga kamu bahkan membutuhkan pasukan besar. Ucap 701 juga cukup bingung. Seperti yang kamu katakan. Ucap Zuchi menjawab dengan dingin. Apa maksudmu? Kamu berkata bahwa musuh kali ini adalah sang ratu itu sendiri? Dia sudah lama mati. Dan semua orang di alam Suanjin mengetahuinya. Ucap 701. Aku tidak ingin terus berbicara omong kosong denganmu. Tunggu sebentar lagi. Aku harap bala bantuan Taisumu akan segera tiba. Ucap Zuchi merasa sedikit tidak berdaya. Jadi dia berhenti menjelaskan. Dengan lambaian lengan jubahnya, sinar cahaya pada mata formasi melonjak keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mengalir ke bawah. Sinar cahaya menembus kehampaan dan membuat semua Taisu gugup. Namun ketika sinar cahaya menembus kehampaan, itu tidak bergegas menuju pasukan Taisu, tetapi membombardir pintu masuk hutan belantara abadi secara langsung. Serangan pemusnahan dari formasi menabrak segel penghalang. Namun itu seperti pantulan air yang menabrak cermin. Dengan kata lain, kekuatan segel penghalang dapat sepenuhnya memblokir serangan Zuchi. Apa yang kau tunggu? Bergandengan tangan dan menerobos masuk. Ucap Zuchi berteriak keras kepada 701. 701 mengerutkan keningnya. Dia sama sekali tidak menyetujui permintaan Zuchi. Tentu saja Zuchi melakukannya dengan sengaja. Formasi mata langit tidak mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Sebenarnya Zuchi mampu menembus segel batasan. Tetapi alasan mengapa Zuchi tidak melakukannya
Pasti karena dia juga menginginkan Taisu untuk berpartisipasi. Baiklah, kita akan menghancurkan segel pembatas ini bersama-sama. Tapi kesombonganmu hari ini aku Taisu akan mengingatnya, ucap 701 mendengus dingin. Setelah berbicara dia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Monster Void Taisu untuk menyerang. Baru kemudian dia Monster Void Taisu perlahan-lahan beralih ke hutan belantara abadi lagi. Mulutnya yang besar terbuka lagi, dan energi kekerasan mengalir di mulutnya yang berlapis emas dan besi. Itu berkumpul dengan cepat membentuk bola cahaya. Setelah 2 bola cahaya besar terbentuk, itu ditembakkan menuju hutan belantara abadi pada saat yang bersamaan. Ditambah dengan pancaran cahaya keemasan yang keluar dari formasi awan mata langit. Total 3 serangan ganas tersapu menerangi kehampaan yang gelap. Saat berikutnya 3 serangan itu meledak ke arah kehampaan di mana pintu masuk hutan belantara abadi. Meskipun segel pembatas tidak segera runtuh, tetapi serangan gabungan ini akhirnya membuat suara retakan. 3 sinar cahaya tampaknya tak terbendung. Mereka langsung merusak segel penghalang yang melindungi hutan belantara abadi. Dan pada saat yang sama, 3 sinar cahaya perlahan menghilang. 701 segera mengangkat jarinya. Kemudian sisik Monster Void Taisu terkelupas dan menjadi gurita kecil yang menjara masuk menuju hutan belantara abadi. Melihat ini Zuchi tidak menghentikannya, tetapi menyaksikan ratusan gurita memancarkan kilau baja bergegas menuju hutan belantara abadi. Begitu gurita ini mendekati hutan belantara abadi, mereka semua berhenti. Lalu mulai bergetar dan terbang tak terkendali. Mereka bertabrakan satu sama lain sebelum meledak seketika. Jelas gurita yang memasuki hutan belantara abadi ini hanyalah pengorbanan yang dicoba oleh 701. Tapi akhir dari adegan ini langsung mengejutkan 701. Meskipun mereka juga tahu tentang kengerian hutan belantara abadi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa tempat seperti itu sebenarnya sangat misterius. Sulit dipercaya, tempat macam apa itu? Ucap 701 mengerutkan keningnya. Zuchi mencibir sinis. Saat ini dia hanya merasa bahwa Taisu tidak lebih dari orang bodoh. Pada saat ini setelah merusak segel pembatas, Zuchi tidak segera berangkat untuk memasuki hutan belantara abadi. Itu karena masih ada 6 sosok dari kuil pemburu dewa yang menjara dari kehampaan. Dan masing-masing dari 6 sosok itu membawa tentaranya sendiri di belakang mereka. Lalu bergabung ke dalam ratusan ribu pasukan di antara kuil pemburu dewa. Tampaknya ada orang kuat dari kuil pemburu dewa di seluruh alam Suanyin. Mereka semua bergegas secepat mungkin setelah menerima perintah pemanggilan dari kuil pemburu dewa. Tentu saja alasan mengapa Zuchi tidak segera bertindak adalah karena dia masih menunggu kedatangan pasukan Taisu lainnya. Karena dalam pertempuran ini bahkan Zuchi tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk melawan sang ratu. Oleh karena itu Zuchi harus melibatkan Taisu sebanyak mungkin dalam pertempuran melawan sang ratu. Dengan cara ini selain membuat pertarungan melawan sang ratu lebih kuat, korban dari kuil pemburu dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran pasti akan lebih kecil. Dan peluang untuk mengalahkan sang ratu akan semakin besar. Melihat kuil pemburu dewa yang tidak bergerak, 701 juga segera memerintahkan untuk menghentikan percobaan. Karena dia baru saja memastikan bahwa Taisu memang telah mengirim bala bantuan tambahan dan sekarang dia sedang menunggu bala bantuan Taisu tiba. Sementara mereka memilih untuk menunggu, tiba-tiba saja sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari kehampaan yang terdistorsi. Seluruh kehampaan bergema dengan suara dentuman sonik dan berkas cahaya yang padat tidak hanya menyapu ke arah Taisu, tetapi juga menyapu ke arah pasukan kuil pemburu dewa. Baik kuil pemburu dewa maupun Taisu tidak mengharapkan hutan belantara abadi akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Mereka mendongak ke atas hanya untuk melihat sinar cahaya jatuh seperti pancuran. Segera sisik di tubuh kedua Monster Void Taisu berubah menjadi gurita yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka langsung naik ke atas memblokir serangan dengan tubuh mereka. Beberapa Taisu juga menderita akibat pemboman untuk sementara waktu. Tetapi mereka semua segera bereaksi dan segera membuat pertahanan. Adegan ini secara langsung memberi mereka peringatan bahwa aturan hutan belantara abadi bukan sesuatu yang bisa mereka abaikan.
Menarik, bagaimana juga sang ratu tetaplah sang ratu. Bahkan jika dia mati, dia bisa mengendalikan seluruh aturan hutan belantara abadi. Jika keberadaan seperti itu tidak segera ditangani, dia pasti akan menjadi bumerang untuk kuil pemburu dewaku, ucap Zuchi bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain 791 juga dikejutkan oleh serangan mendadak ini. Serangan yang tampaknya jangka pendek barusan tidak lemah dalam kekuatan. Bisa mengendalikan hutan belantara abadi sudah menunjukkan bahwa keberadaan sang ratu memang ada. Baru saat inilah dia tidak lagi meragukan apa yang dikatakan Zuchi. Mungkinkah sang ratu yang dikabarkan benar-benar masih hidup? Jika itu masalahnya, bukankah memasuki hutan belantara abadi tidak berbeda dengan mengantarkan nyawa? Ucap beberapa orang yang berdiri di belakang 701 tersentak. Baru sekarang mereka menyadari mengapa 5 orang Taisu bisa tewas di dalamnya. Keberadaan di hutan belantara abadi ini mungkin merupakan tunggul yang belum pernah mereka temui sejak Taisu datang ke alam Xuanyin. Pada saat ini serangan hutan belantara abadi tampaknya tidak berhenti di situ. Setelah hujan sinar berakhir, awan besar kabut hitam munculnya keluar dari hutan belantara abadi. Baik Taisu dan Zuchi mengubah ekspresi mereka. Awan kabut hitam itu mengembun dan berubah menjadi sosok bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka bergegas menuju pasukan Taisu dan pasukan kuil pemburu dewa. Jumlahnya sangat besar, sebanyak 1 juta. Dalam sekejap mereka menyerbu di kedua sisi. Mereka memegang senjata. Meskipun wajah dari jutaan sosok bayangan hitam ini tidak dapat dilihat dengan jelas, tapi aura yang terpancar tidaklah lemah. Menghadapi serangan ini, ratusan ribu dari pasukan kuil pemburu bergerak maju untuk memblokir. Barisan besar yang bergegas keluar mulai bertarung dengan hantu kabut hitam ini. Dan suara jeritan segera terdengar. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nova sampai akhir. Sampai jumpa.